Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. Bapak-bapak jamaah pengajian Majelis Taklim Madinah Al-Mandili, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Arwan beserta keluarga besar, orang tua kita Bapak Haji Irwan, Pak Yusril beserta sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang lain, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita kembali dipilih oleh Allah dari sekian hambanya untuk mendapatkan rezeki yang tidak terhingga, karena pengertian rezeki kullu ma intafa'a, setiap perkara yang bisa diambil manfaat itu namanya rezeki. Rezeki yang terbesar kata Syekh Nawawi, wa min a'zami rizki at-ta'atu lillah. Rizki yang paling besar adalah rizki diberikan kemampuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Karena kenapa Syekh Nawawi berani mengatakan rizki yang besar adalah kemampuan ibadah kepada Allah? Karena nilai manfaat ibadah bakal dirasakan bukan hanya di dunia, terlebih-lebih kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal Alamin. rezeki selain ibadah belum tentu kebawa ke akhirat. Kemanfaatan kenikmatan dunia hanya terbatas sampai di atas kuburan doang. Tapi nilai-nilai ibadah alias amal soleh, insya Allah ini bakal manfaatnya kita rasakan sampai ke yaumil qiyamah nanti. Pantas dan wajar kalau Syekh Nawawi mengatakan rezeki yang luar biasa, rezeki yang sangat besar adalah rezeki diberikan kemampuan beribadah. Alhamdulillah malam ini tadi kata Yusri bilang, walaupun cuaca kurang mendukung, gerimis, dingin dan yang lainnya, tapi kita alhamdulillah sama Allah masih diberikan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis yang insya Allah dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian ilmu tajwid pertemuan yang lalu. Beres kemarin kita ngebahas hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah. Jumlahnya ada 5: hal, ikhfa, iklab, idgham, gunna, idgham bila. Sekarang kita bakal melanjutkan kajian tentang hukum-hukum mim dan nun yang bertasdid dan mim yang mati. Halaman 17. Wa gunnatun
Wagunatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyudida, yang artinya apabila ada mim atau nun diberi tasdid. Tasdid itu seperti burung yang terbalik, tasdid atau bisa disebut syiddah. Maka hukum bacaannya wajib gunnah, mendengung. Ini menurut kesepakatan ulama ahli tajwid. Kalau ada mim yang bersyiddah atau tasdid sama nun yang bertasdid, maka hukum tajwidnya wajib dibaca gunnah, agak mendengung. Seperti mana? Nomor 1, dengung, tuh ada mim sukun, harokatnya harokat. Ulangi, ada mim yang bertasdid, amma yatasaalun. Bareng-bareng, 1, 2, mulai. Di dalam huruf mim ada tasdid, amma tuh. Tasdid itu syiddah, arti syiddah membangetkan atau mendobelkan bacaan amma. Jadi seakan-akan ada mim 2, amma itu gunnah, dengungkan. Amma jangan dibaca ama, hilang gunahnya, gunakan. Amma yatasaalun. 1, 2, mulai. Amma yatasaalun. Contoh kedua biar lebih paham. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Di dalam ayat tadi kita baca ada mim yang bersyiddah. Di mana mim yang bersyiddah atau bertasdid? Di dalam bacaan hammalatal hatab. Hamma tuh ada mim tuh, ada siddahnya tuh, ingat ya. Siddah itu seperti burung terbalik. Wa imra'atuhu hamma, dengung kan? Hamma berarti kan kalau agak ke hidung sedikit, dengung mah. Hamma. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. 1, 2, mulai. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Kalau ditanya hukum tajwidnya adalah gunnah. Mim yang bertasdid atau bersyiddah itu namanya gunnah. 1. Yang kedua, ada lagi huruf gunnah yang kedua adalah nun bertasdid atau bersyiddah. Sama tuh, gunakan tuh, dengungkan supaya kedengar dengungnya. Inna, jangan dibaca inna a'tayna kal kautsar, salah. Inna, tahan dulu, dengungkan. Inna a'tayna kal kautsar. 1, 2, mulai.
baca. Qul a'udzu birabbin nas. Mulai. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, tuh. Di dalam ayat birabbin nas ada nun. Nunnya bertasdid. Tuh. Tempelkan. Kalau ada tasdid seakan-akan kalau kata guru kita dulu ada magnet yang nempel, digunakan dengungkan. Birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2 mulai. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita simpulkan berarti huruf gunnah ada 2. 1 mim yang bertasdid, 2 nun yang bertasdid. 2 doang tuh gunnah. Ya. Boleh nanti kita mencobanya di tafsir. Nanti masing-masing bisa mencoba ada gunnah. Wal mimu in taskun ladal batuh tafa nahu tasim billahi talqasarofa. Apabila ada mim mati alias mim sukun, ini beda bahasa nih. Apabila ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba, maka wajib dibaca ikhfa safawi. Kalau di nun mati sama tanwin cukup ikhfa doang, nggak ada safawinya. Tapi kalau di mim sukun ketika bertemu huruf ba namanya ikhfa safawi. Coba ingat nih, kalau nun sukun bertemu dengan ba, hukum tadinya apa? Bener, iklan. Bedakan tuh. Kalau nun sukun bertemu ba namanya iklan, tapi kalau mim sukun alias mim mati bertemu dengan ba namanya ikhfa safawi. Tarmihim bihijarah. 1, 2 mulai. Tarmihim bihijarah. Tuh, dalam kalimat tarmihim bihijarah ada mim sukun bertemu dengan ba. Apa tadinya disebut ikhfa safawi. Tarmihim bihijarah. Contoh kedua, inna rabbahum bihim. Mulai. Inna rabbahum bihim. Nah, ada lagi mim mati bertemu dengan ba. Tuh, namanya ikhfa safawi. Yang ketiga adalah lafaz i'tasim billah. 1, 2 mulai. I'tasim billah. Tuh, di dalam kalimat i'tasim billah ada mim sukun bertemu dengan ba, berarti hukum tajwidnya adalah ikhfa safawi. Ikhfa artinya adalah samar, safawi golongan huruf bibir. Mim bibir tuh. I'tasim billah. Wah, yang pertama tadi kita ngebahas tentang hukum gunnah.
Hukum gunnah adalah nun atau mim yang ada tasdidnya. Kemudian yang kedua, hukum mim sukun bertemu dengan huruf ba, namanya ikhfa samawi. Mim sukun bertemu ba ikhfa samawi, tapi kalau nun sukun bertemu ba namanya ikhfa. Pokoknya dijamin sesulit apapun ngaji, dijamin pulang bisa. Yang penting ada kendaraannya, pulang bisa. Yang ketiga, wadgim ma'al gunnati inda mithliha. Apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya wajib dibaca idgham mislen ma'al gunnah. Boleh dibaca idgham mislen, boleh dibaca idgham mutamatsilen ma'al gunnah. Beda lagi tuh. Tadi mim mati bertemu ba ikhfa sama. Sekarang kalau ada mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu namanya idgham mislen ma'al gunnah, atau boleh disebut idgham mutamatsilen ma'al gunnah. Mim mati bertemu dengan mim. Contohnya mana? Olah kan to ya, po di lidah antara gigi atas bawah lidah. At'amahum min ju'. 1, 2 mulai. Jadi qalqalah itu mantul alami. Mantul. Jadi jangan ditekan. Kalau ditekan kayak ditarik. Gitu. Jangan. Kayak bola alami mambul. Di dalam kalimat at'amahum min ju' ada mim sukun alias mim mati bertemu dengan mim. Berarti namanya idgham mislen ma'al gunnah atau idgham mutamatsilen ma'al gunnah. Nomor 2, mim mati bertemu mim. Walakum ma kasabtum. 1, 2 mulai. Walakum ma kasabtum. Tuh, di dalam lapan walakum ada mim sukun bertemu dengan ma kasabtum. Mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum tajwidnya adalah idgham mutamatsilen ma'al gunnah boleh, atau idgham mislen ma'al gunnah. Terakhir nomor 3, kam min barang. Nah, mim mati bertemu dengan mim. Contohnya, di mana-mana ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim, itu hukum tadinya idgham mutamatsilen ma'al gunnah. Kamin. Kemudian yang terakhir, wadhir lada bakil hurufi kulliha. Apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka hukumnya wajib dibaca izhar sapawi. Kasih pulpen, izhar sapawi. Disebut kalau izhar doang takutnya nun mati bertemu dengan
alif bertemu dengan ain, goin, ha, kho, itu idhar halqi namanya. Ini mah idhar sapawi. Kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim lagi dan selain ba, ingatin itu namanya idhar sapawi. Mana contohnya? Contoh mim mati bertemu alif. Nomor 1 tuh. Falahum ajrun ghairu mamnun. 1, 2 mulai. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tuh, mim sukun bertemu alif. Sama hukumnya adalah idhar sapawi. Atau mim sukun bertemu ta, sama hukumnya adalah idhar sapawi. Mana contohnya mim sukun bertemu ta? Wa antum ta'lamun. Bareng-bareng. Wa antum ta'lamun. Di dalam kalimat wa antum ta'lamun ada mim sukun tum. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan ta. Nama tajwidnya idhar sapawi. Wa antum ta'lamun. Terus sampai sa jim ha kho. Contoh-contoh mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ingat itu. Jadi kesimpulannya materi kajian malam ini, 1, kita ngebahas tentang gunnah. Ingetin gunnah itu mim yang ada tasdidnya atau nun yang ada tasdidnya. Gunnah, tempelkan, dengungkan. 2, kita ngebahas mim mati ketika bertemu huruf hijaiyah. Ingetin, mim mati ketika bertemu huruf hijaiyah ada 3 hukumnya. 1, ikhfa sapawi. 2, idgham mislen ma'al gunnah. 3, ada namanya idhar sapawi. 3 tuh, ikhfa sapawi, idgham mislen atau idgham mutamatsil mal gunnah. Kemudian yang ketiga adalah idhar sapawi. Itu hukumnya. Kalau ikhfa sapawi mim sukun bertemu dengan ba. Ngerti tadi? Mim sukun bertemu dengan ba namanya ikhfa sapawi. Mim sukun bertemu dengan mim apa namanya tadi? Idgham mislen ma'al gunnah. Kalau mim sukun mim mati bertemu dengan selain mim dan ba namanya idhar sapawi. Beres. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ngebahas gunnah, ngebahas ikhfa sapawi sama idhar sapawi. Boleh 3 idgham mislen ma'al gunnah. Kita nyambung ke pelajaran tafsir. Masih ngebahas
birabbin nas. 1, 2 mulai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Ya, silakan dari Yusril. Alhamdulillah, bismillah. Mengulang-ulang bacaan Pakai ini. tidak ada ruginya. Setiap hurufnya akan menyimpan 10 kebaikan, mengurangi 10 kejelekan. Diulang-ulang nggak ada kurangnya, terus sama pahalanya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Malikin, gunakan nun ada. malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Terus. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pi bukan bibir-bibir, tapi gigi atas nempel ke bibir, Pak. Fi. Alladzi yuwaswisu fi, bukan wisu fi. Wisu fi. Lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, Lanjut. minal jinnati wan nas. Lanjut, abang lu, jadi masuk ke kamu. Ya, pagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu zal ujung lidah tempelkan ke ujung di atas za. Kalau ke pangkal jadi za. Qul a'udzu coba. Qul a'udzu birabbin nas. Terus Malikin nas. maknya jangan dipanjangkan. Malik jangan ma, ganti sekarang malikin nas. Malikin nas. Gitu loh. Banyak. Ilahin nas. Iya bagus. Min syarril Min dengungkan. Min. Min min syarril waswasil khannas. min syarril waswasil khannas. Coba. Min syarril waswasil khannas. Terus Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nanya apa aja? Minal jinnah. Ganti sekarang yang ada. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, saya baca. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi alif sama ain bedakan. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Malikin nas. Iya betul. Ilahin nas. Min Dengung. min syarril waswasil khannas. Kha ini ujung tenggorokan. Jadi bukan pangkal dengan ujung kha. Ya, khannas. Min syarril waswasil khannas. Coba. Min syarril waswasil khannas. Itu bagus. Terus. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi. Allazi yuwaswisu. Winya apa ya? Yuwaswisu fi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagus. Minal jinnati wan nas. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Ulangi kha-nya agak masuk dikit. Kha. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Ulangi. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah-nya nggak panjang. Minal jinnati wan nas. Coba. Minal jinnati wan nas. Bagus. Lanjut tadi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ulangi lagi. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca lagi, saya dulu yang baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran dasar, perhatikan huruf, hafalin huruf apa sama tanda baca harokat. Fatah, kasroh, doma, fatah tain, kasroh tain, doma tain, sukun, tasdid. Setelah itu belajar makhraj. Pelajari tinggal hafalin aja tempat huruf, baru tajwidnya pendek-pendeknya. Qul a'udzu birabbin nas. Mulai. Qul a'udzu birabbin nas Malikin nas. malikin nas Ilahin nas. ilahin nas Min syar, sin besar tengah lidah. Syar, kalau sin kecil ujung lidah. Min syarril waswasil khannas. min syarril waswasil khannas Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. allazi
untungnya. Mau kerja, mau dagang, mau tani, siap capek karena kita yakin akan untungnya. Sama dengan ngaji, yakinkan di hati bahwa orang yang belajar Al-Quran, salah satu keuntungannya bakal mendapatkan 2 pahala, pahala belajar dan pahala baca. Diulang-ulang, tidak berkurang keuntungan pahala Al-Quran. Surah An-Nas, kita belajar mengartikan secara rapat dulu. Ikuti saya, Bismi. Ikuti, Bismi. Bismillah ya, Bismillah nih. Ya. Bismi itu artinya dengan menyebut nama. Bismi. Dengan menyebut nama. Allahi. Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi. Yang Maha Penyayang. Itu arti bismillah. Ya, biar cepat bisa nempel gitu caranya. Per kalimat, per kata. Bismi dengan menyebut nama. Allahi, Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Udah kita bahas. Bismillah di surah Fatihah ya. Sekarang ikuti lagi, saya beli ingat maknanya. Qul, ikuti. Qul. Katakanlah. A'udzu. Aku berlindung. Bi Rabbi. Kepada Tuhan. An-nasi. Manusia. Maliki. Pemimpin atau merajai. An-nasi. Manusia. Ilahi. Tuhan. An-nasi. Manusia. Min. Dari. Syarri. Kejelekan. Al-waswasi. Yang membisikkan. Al-khannasi. Tersembunyi. Alladzi. Yang yuwaswisu. Membisikkan. Di dalam. Suduri. Hati. An-nasi. Manusia. Mina. Dari. Al-jinnati. Jin. Wa. Dan. An-nasi. Manusia. Itu namanya tafsir perlapan. Untuk pemula tafsir dulu. Bahkan sekarang ada Qurannya, tafsir perlapan. Apa-apa untuk pemula memahami lapan itu dulu. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Bi Rabbi, kepada Tuhan. An-nasi, manusia. Itu tafsir dia namanya. Bahkan di dalam sholat ini dianjurkan belajar memahami kalimat bacaan sholat. Salah satu, nggak wajib ya, cuman hikmahnya untuk mengurangi atau menghilangkan ketidakkhusyuan. Kalau kita sambil menghayati maknanya, nanti lama-lama kita fokus ke sholat, nggak mikir yang lain. Kalau kata Pak Yusril, kalau lagi sholat, sebelum sholat lupa nyimpen kunci. Pas lagi sholat ingat, dia Allah di kamar mandi gitu ya, emang. Jadi perlapan dulu. Qul, katakanlah. Nanti dibantu oleh para ulama
yang menafsirkan. Salah satunya yang saya bawa ini kitab Tafsir Jalalain, diakui oleh Indonesia bahkan dunia, yang mengarangnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dua orang nih pengarangnya, baru meninggal semuanya. Yang kedua Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, disebut Tafsir Jalalain. Ditambahin sama Syekh Jalaluddin, Khaliqihim, Allah disebut Rabbin Nas, Khaliqihim, karena yang menciptakan manusia. Bahkan wa malikihim, dan yang memiliki manusia. Kul, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Karena surat ini turunnya bertepatan ketika sakitnya baginda Rasul gara-gara disihir, disantet oleh seorang Yahudi yang bernama adalah Lubaid bin Aqsam. Mudah-mudahan kita yakinkan di hati Allah, Rasulullah saja sebabiyah baca surat ini sehat. Malaikat turun, yang satu di dekat kepalanya, satu di dekat kaki. Kemudian diinformasikanlah bahwa ini sakitnya sababiyah kena sihir. Bukan berarti baginda Rasul tidak dilindungi Allah. Setiap kejadian sama baginda Rasul itu bakal menyimpan manfaat dan pembelajaran. Jadi dengan adanya Rasul sakit kena sihir, turunlah ayat. Kenapa ayat ini dua? Suratnya dua, gabungannya para turunnya. Yang pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Di jumlah ayatnya ada 11. Karena ternyata sihir dari Lubaid disimpan di bawah batu dekat sumur biasa baginda Rasul mandi dengan kaget. Kadang-kadang ada orang iseng suka menimbun sesuatu sihir. Ketika dibuka atas petunjuk malaikat ya, terus sahabat benar ada semacam jampe-jampe, diantaranya ada ikatan benang yang diiketin di bundel, namanya menjadi 11 bundelan. Qul a'udzu birabbil falaq, sambil dibuka, kebuka tuh ikatan. Sekarang suka ada sihir ya, pakai benang, kadang pakai jarum. Naudzubillah subhanallah, minimal kita mau tidur baca, termasuk masuk rumah. Kemarin saya baca satu keterangan, saya ngaji sama santri, termasuk masuk rumah itu sunnah Pak, minimal menyebut nama Allah. Ya, apalagi malam, karena kenapa ada qul a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Allah yang menguasai kegelapan malam, karena setan malam dengan siang itu lebih sadis, lebih jahat setan malam. Ya, biasakan malam atau siang masuk rumah baca bismillah dulu. Kemudian bagusnya tambahin kulhu, bagusnya lagi tambahin al-falaq dan An-Nas. Kenapa sebabnya? Semalam saya ngaji itu di Masjid Thalibul Jannah, gerbang banyak lurus yang lagi dibangun, udah beres sih, cuman saya bentuknya nggak pakai arsitek gitu. Gerbang ini wajar lurus. Itu saya baca kitab, kata baginda Rasul, seandainya ada di antara kalian masuk rumah menyebut nama Allah, maka setan berkata, waduh malam ini saya nggak bisa tidur bareng. Tapi kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, itu setan senang, wah saya malam ini ikut bareng tidur. Makanya sebelum masuk rumah biasakan minimal baca bismillah, syukur-syukur, kulhu al-falaq. Nah,
Secara maknanya, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbin Nas. Rabb itu bisa diartikan khaliqihim, Rabb yang menciptakan manusia. Ini kita diciptakan oleh Allah. Yakinkan. Secara akal aja nih, apalagi pakai dalil. Secara akal, coba setiap sesuatu makhluk pasti ada ciptaannya. Adanya sang kuat karena ada pencipta sang kuat. Adanya ini rekam, ada yang bikin rekam. Adanya manusia, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Cari siapa orang yang berani mengatakan saya mampu bikin manusia. Kagak ada. Tapi jelas Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Secara garis besarnya, Allah lah di Al-Quran yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Lebih langsung rinci lagi, summa khalaqna nutfata 'alaqah, kata Allah. Kemudian saya jadikan dari nutfah setetes air menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Kemudian Allah jadikan tulang, takas dom lahma, tulang dibungkus dengan daging lagi. Maka fakhalaqnahu khalqan akhar, atau summa ansanahu khalqan akhar, maka aku jadikan ruh ditiup. Makanya ketika 4 bulan sempurna di kandungan ibu, biasanya sudah mulai ada gerakan. Allah yang menciptakannya. Khaliqihim. Katakanlah aku berlindung, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbin Nas, Tuhan manusia, atau yang menciptakan manusia, Malikihim, yang memiliki manusia. Jangankan harta kita, kitanya aja punya Allah. Bukti kita punya Allah hanya titipan doang. Lahir, yang menentukan lahir kita kapan Allah, termasuk yang menentukan kapan kita pulang Allah. Berarti kan milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Lahir kita ke alam dunia tidak bawa apa-apa. Jangankan bawa mobil motor, selain pun tidak. Kemudian berangsur-angsur diberi tenaga, dengan tenaga Allah kasih rizki. Dari kecil saja sudah Allah berikan rizki. Coba rizkinya. Mohon maaf, ini tauhid. Itu seorang ibu tidak bisa mengeluarkan air ASI kalau nggak punya anak. Tapi dengan izin Allah, ketika bayi keluar, berbarengan dengan bayi keluar, Allah jadikan rezekinya buat bayi. Bayi belum ada giginya, belum bisa makan ini, belum bisa minum itu. Maha kasih sayang Allah, Allah dijadikan rezeki lewat ibunya. Bukti nasi bukan jaminan sebagai tenaga. Bayi 2 tahun bahkan 4 bulan, 2 tahun ASI, 4 bulan 5 bulan kata ilmu kedokteran jangan dikasih apa-apa dulu. Sebulan 2 bulan bayi tetap hidup, tetap kuat, hanya minum ASI. Berarti ini tauhid yang memberikan kehidupan, bukan karena masalah nasi atau tidak. Sababiyah, buktinya bayi cuman minum air doang, hidup kuat itu. Malikihim, kita milik Allah. Makin mantap tauhid, makin tenang ke Allah. Milik Allah gitu. Hanya ketitipan doang. Makanya kata baginda Rasul, jadikan dunia di tangan, Allah di hati. Yang di hati la ilaha illallah. Jangan lepas nih. Ini jangan lepas nih sampai apapun. Tapi urusan dunia ada kalanya kita pegang, namanya tangan kan. Ada kalanya lepas, kita sodakohin, kita nafkahin. Dunia ini intikal. Kita megang duit, kumpul-kumpul, belanja lagi, habis lagi, kumpulin lagi. Wah, yang muter baik intikal. Kayak permainan, dipikir-pikir kayak uang monopoli gitu. Ngumpulin, lempar lagi, ngumpulin. Makanya kalau nggak diniatin ibadah rugi.
disebutnya mataul gurur. Mataul gurur itu perhiasan yang menipu daya, dimakan enggak nikmat selamanya, lewat sejengkal enggak kerasa enaknya makan, dicerna di lambung, dikeluarin jadi kotoran, kenyang, keluar, lapar lagi, makan lagi, kenyang lagi, kurang lagi, makan lagi, udah gitu aja dunia, kayak permainan. Makanya kalau nggak diniatin ibadah rugi. Dalam ilmu akhlak nanti kita tambahin akhlak atau hadis atau akhlak, banyak sih materi kajian yang perlu dikaji nih. Ini masih tafsir, ada akhlak. Dalam ilmu akhlak, akhlak makan nih. Salah satu akhlak makan, kalau kita mau makan sunnah litaqawi, niatkan untuk kekuatan supaya bisa ibadah. Niatin minum supaya kuat ngaji, berkah. Minumnya pahala, yang ngasihnya berkah aja. Makan supaya kuat ibadah, sunnah itu. Karena kalau nggak diniatin ibadah, cuma permainan doang. Lapar, makan, kenyang, keluarin, lapar lagi, udah gitu aja. Nah, yakinkan Allah yang menciptakan manusia. Allah memiliki manusia. Malikin nas, menguasai, merajai. Nanti sekarang masih diuji keimanan, nanti di hari kiamat Allah perlihatkan, disebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, bantu sadar ternyata tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Makanya kata hadis baginda Rasul, hadis qudsi, nanti ketika bangkit hari kiamat Allah nanya, limanil mulkil yaum, lima mana orang yang ngaku raja. Masya Allah, jangankan mereka berbicara, bahkan mengangkat kepala pun sawah, takut ke Allah, gak ada yang berani. Dahsyatnya kiamat, Allah perlihatkan kekuasaannya. Sampai Allah nanya, mana orang yang dulu merasa jadi raja? Mana coba? Satu pun gak ada yang berani nyawa. Saking takutnya hari kiamat, takutnya kepada Allah. Makanya beruntung orang yang sebelum menemukan kiamat tapi sudah takut kepada Allah. Sekarang gak takut ke Allah, di hari kiamat takut, udah percuma takut, udah gak ada manfaatnya. Sedangkan di hari kiamat semuanya takut. Jangankan sekelas presiden, sekelas raja, para nabi-nabi yang lain gak berani minta ke Allah, takut. Hanya satu yang berani, baginda Nabi Muhammad. Makanya kata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Raji, tuba, ini ulama zaman dahulu, ulama tabi'in, tuba lima yardo rabbahu, beruntung bahagia orang yang ridho menerima perintah Allah, menerima larangan Allah, ridho terhadap bagian dari Allah. Takdirnya jadi ini, takdir jadi ini, segini rezekinya, segini hartanya. Bahagia orang yang ridho kepada Allah sebelum ayal qahu, dia berjumpa dengan Allah. Makanya kita harus ridho. Ridho itu bukan hanya masalah dunia loh, termasuk ridho terhadap perintah Allah. Ridho kita disuruh sholat, ridho suruh ngaji. Namanya ridho, hati nggak merasa berat. Berat ada setannya, pelan-pelan nanti sedikit-sedikit. Nah, malikin nas, raja manusia atau yang menguasai manusia. Ilahin nas, bisa diartikan ilah itu Tuhan yang disembah manusia. Hanya Allah, kita hanya kepada Allah menyembah. Iya karena abudu wa iya karena. Ini luar biasa tauhid dari Allah supaya menguatkan baginda Rasul. Di dalam An-Nas aja ini ada kata-kata nas, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, kemudian Sudurin nas, ada 4, Menjinnati wan nas ada 5. Kalau dalam satu tafsir jumlah 8 An-Nas, 8 nas manusia. Dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 241 mengingatkan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari mana berlindungnya? Min dari syarri, kejahatan atau kejelekan.
al-waswas yang membisikkan atau meniupkan. Siapa? As-syaiton, setan. Ingat, setan itu khannas, tersembunyi. Dalam tafsirnya, li'annahu yukhannasu wa yata'akharu an qalbi kullama dzakarallah. Setan itu tersembunyi, bahkan dia bisa nyusup ke hati. Ini dalilnya. Saya pernah baca satu hadis Menusaniyah. Kalau hati kita lupa ke Allah, setan itu setiap saat nongkrong di depan hati kita, depan pintu hati kita. Kalau hati kosong ke Allah, masuk setan. Masuk setan. Lupa ke Allah, tetap masuk. Bahkan kalau dalam kitab yang lain, semakin sering lupa ke Allah, semakin nyaman setan di hati. Bahkan setan ini kawin, beranak, bercucu, makin lupa ke Allah, makin terus lupa ke Allah, makin gelap hatinya. Coba aja. Orang semakin lupa ke Allah, semakin berani ninggalin ibadah, semakin berani berbuat maksiat. Ini nih khannas dari bisikan, dari kejahatan al-waswas, setan yang suka membisikin. Al-khannas tersembunyi, nggak kelihatan. Alladzi yang yuwaswisu, membisikkan, fi sudurin nas, fi di dalam, suduri hati atau dada, an-nasi manusia, minal jinnati dari golongan jin, wan nasi dan manusia. Awas, karena syayatinal insi wal jin. Kenapa di sini ada manusia lagi? Karena ada manusia yang bersekutu dengan iblis, Pak. Alhamdulillah. Ya, sudah bersekutu dengan iblis. Termasuk cara memilih sahabat, cara memilih pergaulan harus lebih hati-hati. Karena ada manusia yang sudah dirasuki hatinya dengan iblis oleh setan, jin, itu terkadang sama membujuk kita untuk berbuat maksiat. Kalau kata guru saya, kita boleh berdakwah kepada orang-orang yang jahat, tapi kita udah harus punya penangkalnya. Contoh, saya bergaul dengan orang-orang yang terkena virus. Kalau saya nggak punya penangkal, bukan saya ngobatin, malah saya kena. Niatnya ngobatin nih, ya, bukannya ngobatin malah kena. Boleh para ulama wali berdakwah di diskotik, tapi sudah punya penangkalnya. Jadi ngobatin, ini gimana ngobatin? Nggak punya penangkalnya, yang ada malah terkena, tertular. Ini salah satu sedikit gambaran, karena Al-Quran bukan sekedar dibaca, termasuk penting dipahami maknanya. Ayat ini jelas secara tafsir memberikan tauhid, memberikan peringatan bahwa hati-hati ada bisikan-bisikan setan untuk berbuat kejahatan. Dengan baca surah An-Nas, mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan setan, bisikan setan, termasuk orang-orang yang bersekutu dengan setan, diantaranya tukang sihir. Ibaratkatul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna
Sekian dan terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat pada umur, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan pengajian kita diterima oleh Allah. Amalan yang terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.